alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua yang ada di Zoom room ini dalam acara ngobrol-ngobrol bareng, nanti ada dua sahabat saya tetapi dari periode masa yang berbeda ya. Jadi dalam acara judulnya adalah Tuhan Kadang Begitu, yang berasal dari gabungan nih dua judul buku. Yang pertama adalah Tuhan Kadang Begitu. Ini ditulis oleh sahabat saya dari gerbong zaman yang lebih muda, yang lebih update. Terus kemudian yang kedua adalah Tuhan Kadang Begitu, ditulis oleh Kang Maman. Ini sahabat dari zaman yang lebih terdahulu gitu ya. Saya nggak mau bilang tua, tapi lebih terdahulu, jadi lebih senior, agar Kang Maman ini merasa tetap punya kekuasaan lah kepada kita ya. Jadi saya paham bahwa power dan kekuasaan itu adalah kebutuhan semua orang untuk menjadi eksis gitu. Teman-teman, sore ini juga kita berkah banget insya Allah karena ada Bapak Haidar Bagir juga. Beliau adalah pendiri penerbit grup Mizan, yang tentunya beliau jujur saja beliau adalah panutan kita semua ya di dunia literasi, di dunia penerbitan, dan juga di dunia pendidikan karena beliau juga mendirikan banyak sekolah, kemudian juga banyak organisasi filantropi, dan juga menulis banyak sekali artikel dan juga buku-buku tentang pendidikan. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu, kalau Habib Hussein Djafar Al-Hadar hari ini aktivitas beliau tentu saja adalah membuat konten-konten keislaman di channelnya Jeda Nulis, yang kayaknya semakin hari dia semakin bisa menyombongkan diri gitu ya, karena kemarin dia baru saja dikirimi semacam plakat gitu dari YouTube karena subscribernya konon sudah mencapai baru 100.000 aja sombong gitu ya, apalagi kalau nanti 1 juta apa 100.000 sih, Beb? 1 juta ya? 209.000. 209.000 aja sombong, Masya Allah, begitulah ya. Jadi kita nanti akan meminta pertanggungjawabannya. Baru 209.000 aja sombong. Masih mute, Kang Maman. Itu aja, tahu nggak? Itu aja dulu pas subscribernya itu masih zaman-zaman 500 sampai 1.000 itu dulu saya yang meromoin tuh tiap hari di Twitter gitu. Ayo subscribe, kasihan nih fakir subscribe kayak gitu. Terus sekarang pas udah ada di angka ratusan ribu gitu mulai melupakan teman lama gitu ya. 200 itu anonim. Iya, 200.000 itu juga anonim ya, nggak akun beneran ya, Kang? Iya, repot ngomong sama dua penulis buku yang nggak ngerti per YouTube-an, repot. Terus yang kedua, kita berjumpa dengan Kang Maman Suherman. Jadi dua narasumber kita sore hari ini tuh sebetulnya adalah sahabat gosip saya semua gitu ya. Ya tentu saja gosip-gosip dakwah gitu. Kita kan gosipnya dakwah, Kang, bermanfaat untuk umat. Terus kalau Kang Maman ini kita tahu beliau lumayan unik ya. Jadi latar belakang akademiknya sebetulnya tuh kriminologi. Terus beliau jurnalis, dulu tuh jurnalis infotainment ya, bayangkan gitu ya. Terus kemudian lama juga di industri TV, abis dari kepoin artis-artis infotainment, kemudian bikin acara lawak gitu ya. Jadi agak-agak gimana ya, sebetulnya karirnya ini sangat tidak jelas. Terus sekarang tiba-tiba di masa tuanya beliau beralih profesi, menulis buku novel, ada novel asmara, kemudian buku puisi gitu ya, buku puisi yang sok-sok romantis gitu. Terus akhirnya kembali kepada khitahnya sekarang untuk menjadi pendakwah bersama Gus Prof Nadir Syah Hussein gitu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Kang Maman ini menemukan takdirnya kembali bersama Prof Nadir. Ini nanti harus cerita gitu ya, dan kemudian bersatu untuk join the force, nulis buku di Nora Books gitu. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Habib Hussein dan Kang Maman, kita akan bertemu dulu dengan Bapak Haidar. Apakah sudah bergabung bersama kami semua di room? Sudah.
Iya, Sudah siap dengar Bapak. suara saya? Iya, Iya, iya. siap Pak. Kamar Pak Rahim Haidar. moderator, Pak. Pak Haidar akan apa ya istilahnya membuka forum dan mengantarkan agar forum ini lebih diridoi agar kedepannya nggak menjadi lebih kabur gitu ya. Jadi waktu dan tempat dipersilakan Pak Haidar. Iya, memang Mbak Kalis kalau nggak saya kasih pengantar bisa tersesat kemana-mana kayaknya. Ya, Kalis kepalanya doang Bismillahirrahmanirrahim. yang berkerudung, mulutnya nggak berkerudung. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya sendiri sebenarnya nggak tahu persis kenapa Randy minta saya membuka acara ini. Tapi kemungkinan seperti kata Mbak Kalis ya, untuk merestui supaya acaranya berjalan dengan lancar insya Allah. Nah, itu ada tukang yang di rumah di tempat Kang Maman kelihatannya, mungkin baby buat cucunya kali ya. Ya. Nah, jadi selamat buat Kang Maman yang sudah menjadi kakek. Alhamdulillah, saya lihat foto-fotonya di sosmed sudah banyak dihiasi dengan foto-foto cucu. Tentu juga kita semua ikut merasakan duka cita karena Kang Maman beberapa waktu lalu kehilangan ibundanya yang tercinta. Tapi insya Allah beliau sekarang sudah berada di tempat yang dirindukan oleh beliau sendiri, sehingga sebagian orang mengatakan sebetulnya yang lebih perlu ditangis itu yang masih hidup ketimbang yang sudah meninggal dunia, apalagi seorang ibu yang penuh cinta kasih, yang memiliki rahmat, kasih sayang, sedemikian sehingga tempat dikandungnya seorang anak manusia disebut sebagai rahim, ya, yang punya potensi paling besar menampung rahmat atau rahmahnya Allah SWT adalah seorang ibu. Kita semua berdoa mudah-mudahan ibunya Kang Maman bisa berada di tempat yang memang beliau rindukan. Selanjutnya saya terus terang belum sempat mikir, ini kan kreativitas entah Nora, entah Ibu Ja'far, entah Kang Maman, judulnya Tuhan Kadang Begitu. Seperti kata Mbak Kalis tadi, ini adalah gabungan dari dua buku. Satu karyanya Kang Maman dan Gus Nadir, Hidup Kadang Begitu, dan buku barunya Habib Hussein Ja'far, yaitu Tuhan Ada di Hatimu. Ya. Tapi saya kira memang judul Tuhan Kadang Begitu itu sesuatu yang pas kalau diterapkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan kita kenali lewat nama-namanya, lewat asma-nya, ya, yang kadang para ulama itu menemukan di dalam kitab suci Al-Qur'an jumlahnya ada 99 nama, ya. Ada 99 nama. Bentar saya tutup dulu ini. Lemari di belakang ini. Ya. Saya tadi nggak sempat siap-siap karena lagi nelpon seseorang terus ingat bahwa saya harus bicara di Zoom meeting. Nah, jadi Allah SWT itu punya 99 nama yang disebutkan ini kelihatannya ada yang harus di-mute ya. Ada yang harus di-mute kelihatannya, ada suara-suara. Adminnya tolong. Adminnya. Ya. Jadi Allah itu katanya di dalam Al-Quran, ini harus di-mute semua adminnya ya. Kebetulan saya dengar suara-suara mungkin mengganggu yang sedang mendengarkan. Sekarang sudah tenang kelihatannya. Jadi kata para ulama, Allah SWT itu menyebutkan di dalam Al-Quran 99 namanya. Ada yang mengatakan 101, ya. Ada yang menyebut seperti Ibn Arabi itu 300 lebih asma Allah di dalam Al-Quran. Tapi sesungguhnya asma Allah itu tentu tidak terbatas. Sebagaimana ketidakterbatasan dan kemutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum
Sufi khususnya itu membagi asma Allah menjadi dua kelompok. Kita sudah sering dengar mungkin yang satu yang disebut sebagai isim jalaliyah, yang asma-asma yang mewakili ke apa, kadang disebut sebagai ghadab, ya, sikap tegas, menggentarkan, membuat takut sehingga orang taat, itu disebut isim jalaliyah. Kemudian ada isim jamaliyah yang menggambarkan keindahan Allah SWT, kelembutan, ya. Jadi kalau tadi disebut adil, yang jalaliyah, yang ini disebut fadl. Fadl itu isim-isim Allah yang lembut, yang penuh kasih sayang, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud, Al-Ghafur, dan lain sebagainya. Sementara yang jalaliyah atau adil, itu Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Dzuntiqam, dan lain sebagainya. Nah, Allah SWT itu memiliki dua sifat yang boleh dikatakan sebagai sifat yang kalau dia ada pada makhluknya, itu adalah dua sifat yang bertentangan. Jadi ada kelembutan, ada kekerasan, ada penuh maaf, ada penuh keadilan atau penuh ketegasan. Ada penuh maaf, ada juga membalas segala keburukan dari makhluknya, ya. Ada penuh kasih sayang, tapi Allah juga kadang-kadang murka, ya. Tapi jika itu dikaitkan dengan Allah SWT, kedua sifat yang sepintas tampak bertentangan itu sebetulnya diintegrasikan di dalam satu sifat dominan yang disebut sebagai sifat rahmah, ya. Misalnya Ibn Arabi itu mengatakan kenapa di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah mengatribusikan dua sifat rahmah kepada Allah. Allah itu disebut sebagai al-isim al-jami', nama yang menggabungkan 99 atau 101 atau 300 lebih dari namanya Allah. Digabung dari satu, semua sifat itu kalau diaduk istilahnya jadi satu adonan yang sudah menyatukan semua, maka itu diwakili oleh isimnya Allah SWT, yaitu Allah. Kadang Allah itu disebut sebagai al-isim al-a'zam juga. Meskipun ada yang mengaitkan al-isim al-a'zam itu dengan al-isim al-musta'thar yang tidak diketahui. Tapi Allah ini mewakili isim Allah ini, al-isim al-jami', nama yang menggabungkan ini, menggabungkan semua namanya Allah. Nah, lihat bagaimana di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini katanya merupakan perasan dari seluruh isi Al-Quran. Jadi seluruh isi Al-Quran itu diwakili oleh Al-Fatihah, Al-Fatihah diwakili oleh Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bagaimana di dalam ayat yang merupakan perasan seluruh isi Al-Quran, yang orang Muslim diajarkan untuk membacanya setiap mau melakukan tindakan apapun, itu isim al-jami' yang mewakili 99 nama itu diatribusi dengan dua, bahkan bukan satu, sifat rahmah, yaitu Ar-Rahman, sifat rahmah yang universal, siapapun tidak peduli Muslim, non-Muslim, mukmin, kafir, baik, jahat, itu mendapatkan bekal sifat rahmahnya Allah SWT. Maka disebut Ar-Rahman itu sifat rahmah universalnya Allah SWT. Kemudian ada Ar-Rahim, itu sifat Allah SWT yang penuh kasih sayang, yang spesifik kepada siapa? Kepada makhluknya yang ikut di jalannya. Bukan karena Allah pilih kasih, ini selalu harus saya ulang. Tapi Allah menebarkan rahmatnya selain yang universal, itu di jalannya Allah. Jadi kalau kita nggak ngikuti jalannya Allah, ya nggak dapat gitu. Saya selalu ngasih contoh itu game Super Mario Bros. Itu kan di atasnya ada koin-koin emas yang bisa diambil oleh para pemain. Hanya kalau para pemainnya di jalur yang di atasnya ada koin emas. Kalau kita memilih pakai jalur lain, ya kita nggak akan dapat akses kepada koin emas itu. Itulah sifat rahmah spesifiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi artinya apa? Bahkan sifat kerasnya Allah, sifat adilnya Allah, sifat ghadabnya Allah itu berada di bawah dominasi sifat utamanya Allah, yaitu Ar-Rahmah, kasih sayang. Kalau Allah murka, maka murkanya itu karena kasih sayangnya. Sebagaimana seorang ayah murka kepada anaknya, ayah yang normal, dia murka karena ingin anaknya jadi lebih baik. Karena itu merupakan
cabang dari sifat kasih sayang si ayah kepada anaknya, ya. Maka dalam sebuah hadits qudsi dikatakan sabaqat rahmati ghadabi, ya. Kasih sayangku itu mendahului atau mendominasi murkaku. Allah mengatakan apa? Kataba ala nafsihir rahmah. Allah sudah menuliskan atas dirinya rahmah, bahwa rahmah itu wajib atas Allah SWT. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah meliputi semua, termasuk meliputi kemarahannya, meliputi nerakanya. Bahkan nerakanya Allah itu adalah wujud dari kasih sayang. Ya, karena Allah ingin membersihkan manusia supaya memiliki akses untuk menyatu dengan Allah sebagai kekasihnya, sebagai sumber penciptaannya, maka Allah jadikan neraka sebagai purgatorio, sebagai pembersih agar dia siap untuk menyatu dengan Allah SWT. Karena yang suci hanya bisa menyatu dengan yang yang suci adalah sesuatu yang suci. Kalau sesuatu yang kotor tidak bisa. Jadi, nah saya sebutkan Tuhan kadang begitu itu karena Tuhan Allah SWT ini punya sifat-sifat keras. Kadang-kadang Allah itu ya menguji manusia, memberi dia kesulitan. Sehingga di dalam hadis dikatakan apa? Bahwa jika Allah mencintai seorang manusia atau satu kaum, maka Allah berikan bala kepadanya. Allah memberikan ujian kepadanya. Karena dengan ujian itulah orang menjadi lebih baik. Kok Allah ngasih ujian, kok dibikin baik saja loh. Seperti di dunia ini kan kalau kita mau naik kelas kita diuji. Ya, dan ujian itu nggak boleh terlalu ringan. Kalau terlalu ringan ya nggak menjadikan kebaikan apapun. Ya, bahwa semuanya itu datangnya dari Allah SWT. Ya. Nah, kita harus memahami ini. Tuhan kadang begitu, Tuhan itu kadang mencoba kita, ya. Tuhan itu kadang memberi kesulitan kepada kita. Kadang Tuhan menguji bahkan dengan sesuatu yang enak, dengan kekayaan juga, ya. Karena apa? Karena kasih sayangnya Allah SWT itu adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal sekarang kita saja bagaimana kita selalu menyadari bahwa apapun yang datang kepada kita itu adalah sapaan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an dikatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, apapun yang datang kepadamu dalam bentuk keburukan itu dari diri kamu sendiri. Orang kemudian bilang, loh kok bertentangan ya? Kan di dalam ayat lain Allah menganjurkan kalau kita dapat ujian itu diminta kita mengatakan lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak menimpaku sesuatu kecuali datang dari Allah. Tapi kenapa di ayat yang satunya Allah mengatakan yang kebaikan dari Allah, keburukan dari kamu. Nah, apa maksudnya? Apakah dua ayat ini bertentangan? Enggak. Justru kedua ayat ini mengajarkan satu hikmah yang tersembunyi. Bahwa semua datang dari Allah. Dan bahwa semua itu baik. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita, kecuali itu kebaikan. Artinya apa? Semua yang datang dari Allah baik. Jadi ketika Allah mengatakan, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, Allah ingin mengatakan semua yang menimpamu itu baik. Kalau dia terasa menjadi satu keburukan, itu salahmu sendiri. Kamu yang mempersepsi apa yang datang dari Allah sebagai kebaikan itu secara negatif, sehingga sesuatu yang harusnya positif, punya hikmah bagi kamu menjadi negatif. Misalnya dapat ujian, marah-marah. Dapat ujian, putus asa. Ya, tentu itu bagian dari pelajaran. Putus asa boleh, tapi jangan berkepanjangan. Marah-marah boleh, tidak menerima boleh, tapi jangan berkepanjangan. Jangan nyalahkan orang lain, ya. Jangan dendam. Kalau kita bisa merespon apapun yang datang kepada kita secara positif, maka tidak ada yang datang kepada kita, meskipun itu kemasannya seolah-olah adalah kemasan yang tidak baik berupa ujian, kesulitan, kesedihan, maka kalau kita respon dengan positif dan kita sadar bahwa itu semua datang dari Allah SWT, ya, maka kita akan merasakannya sebagai sapaan cinta Allah SWT. Sehingga di dalam tasawuf misalnya ada konsep tentang khuzun, al-khuzun.
Al-huzun itu artinya kesedihan. Tapi ini kesedihan yang menjadi dambaannya kaum sufi, kaum anbiya, ya, kaum atau para rasul. Karena mereka melihat itu sebagai sapaan cintanya Allah SWT. Bahkan sebagian aulia itu katanya, kalau terlalu lama nggak dapat kesulitan, dia akan bilang, loh, ya Allah, kamu ninggalkan saya, kok kamu nggak kasih saya ujian, misalnya begitu, ya. Nah, jadi Tuhan kadang begitu itu, saya kira harus disadari kalau saya baca bukunya Kang Maman dan Gus Nadir, kemudian meskipun belum selesai semua, mengetahui isi bukunya Habib Hussein Ja'far, saya kira keduanya ini memang bisa digabungkan dalam soal itu, bahwa selalu merasa dekat dengan Allah SWT, ya, bahwa Allah itu ada pada diri kita, ada di dalam hati kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bumi dan langit tidak mampu menampungku. Dalam hadis qudsi kata Allah, bumi dan langit tidak mampu menampungku. Yang bisa menampungku adalah hati seorang mukmin. Nah, kalau kita sudah menyadari Allah dekat sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ada di dalam hati kita, maka apapun yang menimpa kita, apapun yang dilakukan Allah kepada kita, ya, kita akan menerimanya sebagai sapaan cinta. Dan selalu dia menjadi kebaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini kata Nabi kagum sama orang-orang beriman. Orang beriman itu kalau dapat cobaan dia bersabar, sehingga cobaan itu menjadi kebaikan baginya. Kalau dia mendapatkan karunia, dia bersyukur, sehingga karunia itu menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Ya, jadi kalau Tuhan kadang begitu, kita jangan marah-marah, kita jangan putus asa. Ingatlah itu datang dari Allah, Allah itu zat yang penuh kasih sayang, apa yang datang dari Allah itu mesti merupakan kebaikan, nanti benar-benar apapun yang menimpa kita, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari bala yang kita tidak mampu menanggung, apapun yang datang kepada kita, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Kira-kira itu Mbak Kalis pengantar untuk diskusi Tuhan kadang begitu itu. Mudah-mudahan ada hubungannya ya. Panitianya nggak ngasih tor juga sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haidar sudah membuka room kita siang hari ini dengan seperti biasa Pak Haidar selalu adem ya. Nanti kita lihat apakah Habib dan Kang Maman itu bisa seadem Pak Haidar ya. Jadi Oke, marahin aja tuh Pak Haidar panitianya. Masa Pak Haidar nggak dikasih tor ya Pak? Bentar ke belakang Mas dia. Mohon maaf. Ini moderator apa provokator? Maaf, barusan akal buku ada tamu Pak. Promo. Terpaket. Iya. Oke. Teman-teman, kita sudah bersama dengan berapa orang nih? Udah 111 teman-teman yang sudah gabung di room. Mungkin yang lain masih sholat asar karena tadi di Sleman sini sudah azan. Nah, saya langsung saja nggak berlama-lama nih biar ganggu ngemilnya Habib nih, Bib. Bib. Tuh, gini, Bib. Saya tuh kalau nginget Allah gitu ya Bib, biasanya tuh di 2 titik ekstrim. Kalau pas seneng banget gitu ya Bib, dilaporin, wah pre-order buku 1000 gitu langsung, ya Allah tuh memang selalu baik sama aku gitu. Terus di sisi lain, pas lagi sedih gitu, kok hidup gini banget ya gitu. Nah, maksudnya Tuhan di hatimu itu sebetulnya gimana sih, Bib? Kita yang menghadirkan, apa sebetulnya Allah itu nggak kemana-mana? Sejak dulu memang di hati kita terus gitu, Bib. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Itu minimal saya bisa menyaingi Pak Haidar di pembukaan tadi. Jadi kalau ada bahasa dan kayaknya di sini aja saya bisa pakai bahasa Arab karena kalau di konten-konten YouTube saya nanti disangka ru'yah saya kalau pakai bahasa Arab. Karena pendengarnya begitu, orang-orang tersesat semua. Jadi saya mau mulai dari itu soal bahwa singgasananya Tuhan dalam Islam itu, dan saya kira dalam semua agama lah, itu adalah hati seorang yang beriman.
itu adalah singgasananya Tuhan dan tidak akan pernah kosong hati semua manusia dalam keyakinan Islam itu tentang Tuhan itu sendiri. Dia akan selalu ada. Kemungkinan yang ada hanyalah cahaya Tuhan itu tertutup oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri atau pengingkaran-pengingkaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga kata kafir dalam Al-Quran dan hadis itu kan sebenarnya kafir itu kan cover kayak cover buku itu menutup. Sehingga yang bisa kita lakukan orang-orang yang misalnya mengklaim dirinya sebagai ateis atau agnostik, yang bisa dilakukan bukan menghilangkan Tuhan dalam dirinya, tapi hanya menutup cahaya Tuhan yang ada dalam dirinya, khususnya ada dalam hatinya, sehingga dia merasa bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Oleh karena itu di Quran Allah menyindir orang-orang yang seperti itu panjang lebar, di mana idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Itu panjang sekali ayatnya, Allah cerita. Biarin orang yang merasa saya tidak di dadanya, itu di hatinya, biarin aja. Nanti dia kalau suatu saat berada di tengah laut, kemudian terhempas oleh ombak dan kemudian bingung mau mati, dia pasti ingat satu kekuatan. Dan kekuatan itu adalah saya. Sehingga Allah itu tidak pernah hilang dalam hati seorang manusia. Jangankan dalam hatinya, bahkan dalam seluruh kehidupannya, Allah itu nggak pernah hilang, bahkan dalam kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri. Saya sering sampaikan bagaimana seorang yang ateis sekalipun, saya itu kemarin ditanya sama salah seorang pemuda tersesat, Habib, jodoh kan di tangan Tuhan, berarti orang ateis nggak ada jodohnya dong. Karena kan jodohnya di tangan Tuhan. Nah, itulah kedahsyatan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang disampaikan Pak Haidar tadi, Ar-Rahman. Dia memberikan kasihnya bahkan kepada hambanya yang tidak menyembah dia, sehingga orang ateis tidak semuanya jomblo. Kalau ada jomblo karena dia aja yang tidak mau nikah gitu. Orang ateis tetap dikasih jodoh oleh Allah dan dikasih rezeki secara umum, makanan, minuman, harta, dan lain sebagainya. Karena Tuhan bahkan hadir dalam kehidupan dia, walaupun dia tidak menyembah Tuhan itu sendiri. Jadi, maka mentok yang bisa kita lakukan hanyalah menutup cahaya Tuhan dalam hati kita. Dan itu dilakukan oleh kita, bukan Tuhan. Kalau Tuhan pengennya selalu hadir dalam segala kehidupan kita secara nyata, karena itu adalah komitmen Allah seperti tadi disampaikan oleh Pak Haidar, bahwa Allah sudah berkomitmen, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah berkomitmen akan hadir dengan cinta di dalam hati dan kehidupan seluruh umat manusia, tapi kemudian manusia yang kemudian menutupinya. Nah, itu yang kemudian juga saya setuju pada tema pada Zoom kali ini. Tuhan kadang begitu, gabungan dari dua judul buku. Saya ketika disampaikan, Bib, ini akan digabungkan dua judul buku sama judul bukunya Kang Maman dan Gus Nadir, Tuhan kadang begitu jadinya. Kata saya top pas. Karena kenapa? Karena begini, satu-satunya tempat... Beb Hussein, itu ya, ada yang bongkar kandang kambing apa kok suaranya ada yang mukul-mukul terus? Enggak, bukan di tempat saya itu, Pak Haidar. Oh, berarti harus di-mute itu. Ada yang harus di-mute. Ya, silakan. Sorry. Sepertinya di tempat saya, Pak. Mohon maaf. Saya mute dulu. Ini satu-satunya acara di mana moderatornya di-mute. Jadi, kemudian ketika disampaikan Tuhan kadang begitu judulnya, kata saya pas, top, oke, kata saya. Karena kenapa? Karena menurut saya memang Tuhan itu yang paling sejati hadir dalam hati seorang yang beriman. Bahkan hadir di hati orang yang tidak beriman sekalipun, nyatanya hadir, hanya ditutupi oleh diri dia sendiri. Makanya dia disebut kafir, kufur, menutup. Nah, Tuhan itu paling terasa kehadirannya adalah di hati seorang yang beriman itu. Di sanalah kehadiran Tuhan yang benar-benar paling bisa kita rasakan. Dan paling nyata. Adapun di tempat lain, Tuhan itu kadang begitu. Anda nggak akan bisa mengukur kalau tanpa hati. Misalnya begini, Tuhan itu nyuruh kita
berangkat haji. Tapi kalau berangkat haji nggak ikhlas, Tuhan nggak hadir di haji kita. Jadi Tuhan kadang hadir di Ka'bah, tapi juga kadang hadir di tempat pelacuran. Ketika di pelacuran itu ada orang yang hadir untuk kemudian mengangkat derajat para pelacur, melepaskan mereka dari jeratan oligarki yang membuat mereka terpaksa jadi pelacur, karena saya yakin tidak ada orang yang cita-citanya di waktu menulis di raport SD-nya adalah menjadi pelacur yang baik dan benar, yang nggak ada. Nah, Tuhan itu kadang begitu. Dia bisa hadir di Ka'bah, tapi bisa juga hadir di tempat-tempat kriminal. Kadang Tuhan menyuruh kita untuk kemudian pergi ke Ka'bah, tapi kalau kita tidak betul-betul hadir dengan hati kita dan tidak menjadikan hati sebagai kompas kita dalam bergerak, itu Tuhan nggak hadir ke tempat yang Tuhan yang menyuruh kita ke sana. Sehingga didapatkan di dalam banyak ayat dan hadis, bagaimana Quran dan hadis menyindir misalnya orang-orang yang sholat. Sholatnya kata Allah nggak diterima. Padahal Allah yang nyuruh kita sholat. Ini maksudnya Tuhan apa? Nah ini maksud saya, Tuhan kadang begitu. Nyuruh Anda ke sana, tapi intinya bukan di sana keberadaan Tuhan. Tapi itu hanyalah tempat yang ditunjuk menjadi medium bagi kita untuk ketemu Tuhan. Dan kuncinya itu di hati. Karena itu Tuhan kadang tidak hadir di Ka'bah. Kadang hadirnya justru di tempat yang tidak terduga-duga, yang tidak dianggap tempat yang baik oleh sebagian orang. Seperti yang saya sebut di pengantar buku ini, ada seorang yang pergi ke Ka'bah, dan kemudian dia tidak diterima hajinya dan tidak bertemu dengan Tuhan di sana. Dan ini tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Namanya Al-Mubarak. Di sisi lain, ada orang yang bukan tabi'in, orang biasa, yang nggak ke Ka'bah, ternyata menjadi haji yang mabrur dan Tuhan yang justru hadir ke rumahnya, yaitu Al-Muwaffaq namanya. Kenapa? Karena dia ternyata biaya naik hajinya itu diberikan kepada seorang janda punya anak 6 yang ditinggal mati oleh suaminya dan kelaparan. Diberikan untuk mensejahterakan janda dengan 6 anak itu. Justru haji mabrur dan Tuhan hadir di tempat itu. Jadi Tuhan kadang begitu. Kalau Anda nggak pakai hati, nggak bisa memastikan, oh Tuhan pasti di Ka'bah. Enggak. Kalau Anda melihatnya pakai mata, Anda pasti akan tertipu. Seolah-olah Tuhan itu ada di masjid, ada di Ka'bah, ada di orang yang berjubah, ada di orang yang bersorban. Enggak. Buktinya Tuhan bisa ada di orang yang gundul, nggak berjubah, bisa. Karena itu ngelihatnya nggak bisa pakai mata, harus pakai hati. Oleh karena itu, Sayyidina Ali ketika ditanya oleh Zi'lib, salah seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu melihat Tuhanmu nggak? Celaka kamu. Nggak mungkin saya menyembah Tuhan yang tidak saya lihat. Emang di mana Tuhanmu? Bagaimana kamu melihatnya? Kemudian kata Sayyidina Ali, saya melihat bukan dengan mata kepala saya, tapi dengan mata hati saya. Kalau Anda melihat dengan mata kepala Anda, Tuhan kadang begitu. Jadi nggak keduga dan bisa jadi ketipu. Begitu juga seperti yang dikatakan Kalis tadi. Tuhan itu hadir dalam nikmat atau cobaan, itu kita nggak bisa memastikan kok. Kadang yang disebut nikmat, itu istidraj dalam bahasa Islam. Adalah cara Allah untuk menyesatkan orang lain. Ada orang sombong karena dapat lotre gitu, kemudian dia sombong, maka Tuhan tambah itu hartanya. Sampai dia makin sombong, dan akhirnya dia tersesat. Itu namanya istidraj. Jadi nikmat aja belum tentu itu kebaikan dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya, cobaan belum tentu itu keburukan. Seperti tadi dikisahkan Pak Edat, justru dalam cobaan itu ada kasih sayang Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk. Padahal secara kasat mata, seolah-olah orang kalau hartanya banyak, kayaknya dia dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau hartanya sedikit, kayaknya Tuhan nggak hadir di rumahnya dia. Buktinya miskin itu. Padahal enggak. Begitu juga sebaliknya, kalau orang menikah berarti jodoh dia dikasihi oleh Tuhan, diberi jodoh. Ya enggak juga, ada ulama yang jomblo itu banyak, ulama-ulama yang jomblo, bahkan nabi yang jomblo juga ada gitu. Jadi enggak ada jaminan untuk memastikan bahwa Tuhan ada di sesuatu yang itu dilihat secara fisik oleh kita atau dilakukan dengan hal-hal di luar hati. Hanya hati yang bisa menjamin. Karena ada orang tanya ke saya, Bib,
kalau keluarganya broken home berarti tidak dikasihi oleh Tuhan. Loh, Anda jangan salah. Nabi Nuh juga keluarganya broken home. Anak dan istrinya membangkang dari Nabi Nuh. Tapi itu Nabi loh. Anda berani memang bilang, kan kadang gitu, ini konteksnya karena ada kali, saya juga mau bicara begitu. Kadang ada orang begitu kan, oh kalau anaknya tidak Islami, dalam mata dia, di penglihatan mata dia, wah anaknya gak pakai kerudung, kayaknya ulama ini gak pantas disebut ulama. Loh yang lebih parah ada, Nabi Nuh anaknya itu kafir, tidak ikut ke perahunya Nabi Nuh. Tapi Nabi kok, jadi gak bisa Tuhan itu dipandang dengan mata kita. Akan menjadi Tuhan kadang begitu. Karena Tuhan kadang begitu, maka dia tidak bisa diukur pakai kasat mata, tapi dengan hati. Karena itu saya mendorong teman-teman melalui berbagai isu yang dibahas di buku ini, agar menghadirkan hati dalam segala peristiwa, sehingga sekecil apapun sesuatu yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan ini akan menjadikan sesuatu yang besar, perubahan yang besar pada diri kita karena kita menggunakan hati di mana singgasananya Allah dalam mengukur segala sesuatu. Dan itu puncak dari tasawuf, apa yang disampaikan Pak Haidar tadi. Yuk. Oke, Bib. Teman-teman mohon maaf ya, ini di depan rumah saya ini ceritanya tukang las. Jadi saya sudah pakai headset, entah kenapa masih suaranya masih nyaring gitu ya, tidak apa-apa ya. Hidup kadang begitu ya Kang Maman ya. Ya memang Agus sama Kalis masih harus jelas untuk akrab. Oh, Kang, tadi kan Pak Haidar sudah menyampaikan, Habib Husain sudah menyampaikan bahwa ternyata Allah itu nggak kemana-mana gitu. Bahkan ketika kita merasa Allah nggak ada di hati kita, sebetulnya Allah nggak pernah pergi, Kang. Tapi kenapa kok kita susah ya, Kang, tetap aja menerima banyak hal yang kadang-kadang nggak, kita merasa nggak masuk akal gitu. Misalnya mungkin di masa pandemi ini banyak teman-teman juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar karena kelamaan LDR 5 bulan nggak ketemu-ketemu gitu. Gagal kawin karena lamarannya diundur-undur terus gitu, Kang. Gara-gara pandemi ini gitu. Jadi gimana sih, Kang, sebetulnya kita menerima yang kadang begini ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambaran bahwa ilmu saya lebih sedikit dari Pak Haidar dan Husain, jadi cuma bisa Assalamualaikum saja. Saya pernah memaki Tuhan, dan saya pernah lari dari Tuhan. 81, kami seperti mendapat berkah. Bapak saya dapat sekolah ke Cimahi sebagai tentara, dan itu sekolah untuk menjadi perwira. Jadi tadinya pangkatnya cuma balok, kapten, letnan 2, tapi untuk menjadi mayor terus sekolah lanjutan perwira. Ibu saya sampai menjual semua emasnya, bahkan mas kawinnya, supaya Bapak bisa lolos, bisa kemudian hidup di Cimahi. Lalu benar terbukti Bapak kemudian mendapat jabatan Kepala Biro Perbekalan Material TNI Angkatan Darat. Anda bayangin nggak, semua material, barang-barang, minyak, payung, dan sebagainya, itu dipegang Bapak. Itu bayangan kekayaan sudah di depan mata. Dan kita pindah dari Makassar ke Jakarta. Nah, sebelum dapat rumah jabatan di Jakarta, kami diparkir dulu di kampung halamannya di Sumedang. Yang kami temukan kemudian, bukannya dalam tanda kutip pengorbanan ibu yang menjual rumahnya dan sebagainya untuk Bapak, yang kami temukan ketika Bapak pulang adalah Bapak dalam keadaan sakit dan kemudian wafat baru berapa bulan bekerja di Jakarta. Dan dengan mata kepala sendiri saya masih melihat bagaimana ibu saya harus membersihkan kaki Bapak yang kulitnya terkelupas, dagingnya jatuh-jatuh, dan tangan ibu berdarah karena bercampur dengan pecahan beling dan merica misalnya. Sesuatu yang saya nggak pernah bayangkan ada di dunia ini, yang membuat saya kemudian bilang saya harus masuk kriminologi untuk mengungkap hal tersebut. Di situ saya betul-betul marah pada Tuhan karena Bapak saya masih sangat muda. Saya berpikir saat itu Bapak saya akan jadi jenderal. Baru 30 sudah mayor misalnya. Ada yang sedang masuk, ada yang sedang mengganggu. Ada
yang sedang mengganggu. Ada spam bib, pemuda tersesat lo. Didatengin nih, lo. Itu kemudian ibu saya tahun 82 itu masih berusia, beliau lahir 51, berarti masih berusia 32, dan saya 17 tahun. Jadi beda 14-15 tahun dengan saya, harus bertanggung jawab pada 5 anak yang usianya 17, 15, 13, 11, 9 misalnya. Wow, ada spam. Hal itu misalnya satu. Dan karena ibu tidak ingin larut dalam kesedihannya, baru beberapa hari bapak meninggal sudah keluar rumah, yang menurut orang di sekitar kampungnya bapak itu nggak boleh keluar rumah selama baru menjanda, baru beberapa hari, tunggu 40 hari karena bapak itu masih ada di rumah, katanya begitu. Tapi buat ibu tidak. Siapa yang akan menghidupi kelima anak saya? Sehingga ibu sudah langsung jalan melatih tenis dengan rok pemain tenis, dan sepanjang jalan itu beberapa kali ibu cuma mendengar teriakan-teriakan, janda genit lewat, janda genit lewat, janda genit lewat. Makian itu sampai ke kuping saya. Itu yang kemudian banyak sekali mempengaruhi hidup saya ke depan, sehingga ketika saya mau jadi jurnalis sambil kuliah, untuk membiayai kuliah, ada dua pilihan. Saya diajak masuk ke media berita, atau ke media perempuan, yang tadi oleh Kalis sebut infotainment, ke tabloid Nova yang baru, atau ke media berita. Ketika saya tanya ke teman saya, kenapa kita harus ke media berita? Karena media berita gagah. Kita bisa ikut mempengaruhi kebijakan publik. Kalau media perempuan, enggak. Justru jawaban itu yang membuat saya memilih tabloid Nova, karena saya mengingat pengalaman ibu saya. Untuk memberdayakan tidak harus bicara tentang negara, tapi bicara tentang sosok yang menjaga kita. Sosok perempuan, itu yang kemudian jadi pilihan saya, dan ketika saya sebut itu, meminta izin kepada ibu, saya percaya ibu adalah sholat istiqorohnya anak-anaknya, ibu bilang, pilih tabloid Nova. Itu yang kemudian membuat saya bertahan di tabloid Nova, lalu pindah ke beberapa tempat lain. Di kondisi inilah saya yakin betul, dan saya menemukan kemudian segala hal yang saya inginkan di tabloid Nova, tidak di politik. Saya nggak berpolitik, saya tetap berpolitik bersama Pak Wimar Witular saat itu. Kita masuk ke acara-acara televisi politik, tapi Anda dengar kan, acara perspektif di SCTV waktu itu adalah salah satu acara televisi pertama yang dibredel oleh negara. Karena menyindir Orde Baru saat itu, hanya dengan menghadirkan tokoh yang mengatakan Orde Baru lebih kejam menghadapi media daripada Orde Lama. Nah, setelah itu kami kemudian bergerilya ke dalam kampus. Jadi saya membedakan di mana saya berkarya waktu itu. Itu yang menjadi pengalaman batin saya yang sangat tentang sosok ibu. Nah, jadi terganggu oleh spam ini. Nah, yang kemudian yang saya tadi berterima kasih kepada Pak Haidar, kejadian berulang. Dari tahun 82 saya betul-betul kaget dan marah pada Tuhan, kenapa harapan yang terbesar ada di sana tiba-tiba ditutup. Halo, masuk lagi? Itu peristiwa pertama yang saya sempat betul marah dan menganggap tadi seperti ceritanya Mas Husen tadi, dan saya tulis di buku saya di Hidup Kadang Begitu, bahwa betul yang diajarkan oleh Gus Nadir, kadang-kadang bukan salah Tuhan tapi kita marah pada dia. Kayaknya yang tidak coba melihat bahwa ini justru kasih sayang Tuhan, dan terbukti kami semua jadi bisa mandiri dulunya waktu ada Bapak. Kami menjadi anak-anak sombong yang merasa bapak saya tentara, bapak saya hebat, masih muda pangkatnya sudah seperti itu. Saya merasa
di atas angin betul. Tapi ketiadaan Bapak kemudian membuat saya kembali betul-betul terpuruk di bawah, di tanah, dan melihat bagaimana perjuangan Ibu. Ternyata itu cara Tuhan untuk mengajak kami bisa mandiri. Kejadian berulang tahun ini. Saya menyambut 2020 dengan perasaan yang sangat dahsyat. Bayangkan Januari saya sudah selesai menulis 5 buku yang akan terbit bulan Maret. Dan saya sudah berpikir seperti tadi kata Kalis, rata-rata buku saya pasti cetak ulang. Alhamdulillah itu dikasih rezekinya sama Allah. Kalau satu buku tercetak 3.000 saja, 5 buku 15.000 cetak ulang 30.000, saya udah berpikir, wow, bakal ada yang bisa saya beri pada ibu saya waktu itu. Tiba-tiba pandemi, toko buku semua tutup. Saya ikut jualan, bantu jualan dari rumah. Kemudian saya tahun 2019 diminta menjadi konsultan komunikasi dan kampanye sebuah partai besar, diajak oleh seseorang, padahal saya tidak suka masuk ke situ, diajak oleh seseorang dengan nilai tender puluhan juta, dan saya bukan ditargetkan, kalau jumlah kursi yang dicapai akan dapat, maka 10% dari nilai sekian puluh miliar itu untuk kamu. Ya betul, terbukti ketika mereka mencapai kursi tersebut, orang yang menjanjikan saya itu memberi saya rezeki yang sangat banyak. Terima kasih pun tidak. Itu buat saya terbayang kalau saya dikasih sebanyak itu juga mungkin saya akan tiba-tiba nggak tahu akan berbuat macam-macam yang mungkin memang saya nggak pantas untuk mendapatkan sebesar itu, karena saya nggak siap untuk jadi kaya yang tiba-tiba. Karena di kepala saya baru dijanjikan sekian 68 miliar, kalau 10% aja 6,8 miliar. Saya sudah ngebayangin nanti kalau pulang ke rumah ibu, biar kelihatan sama tetangga bahwa anak ibu ini sukses, saya akan datang dengan mobil Alfa. Ini udah terbayang nih semua. Saya akan membangun rumah buat anak-anak saya, udah terbayang aja semua. Tapi semuanya yang saya pikirkan duniawi aja. Ucapan terima kasih pun tidak, bahkan mereka datang dengan mengatakan, karena anakmu dapat sekolah ke tempatnya Gus Nadir, sebagai ucapan ikut berterima kasih, kami ingin memberi uang 100 juta kepadamu, Man. Saya tolak. Saya menganggap bahwa saya kan tidak sedang mengemis. Saya kemarin bekerja karena profesi, bukan karena mengemis, sehingga saya menganggap itu juga bukan hak saya tolak. Kejadian pandemi. Buku-buku saya terhambat betul penjualannya. Justru yang pertama kali cetak ulang itu hidup kadang begitu 2 bulan cetak ulang. Yang lain saya lagi proses cetak ulang juga. 12 Mei, ibu mertua meninggal. Baru 40 hari ibu mertua kami mau ziarah ke makamnya. Putri saya yang mau berangkat ke makam tiba-tiba datang ke bidannya dan harus melahirkan prematur, padahal harusnya Agustus. Lahirnya 21 Juni. Saya nggak tahu kenapa ini kejadian seperti itu. Baru saya tahu belakangan hari ketika ibu saya itu selalu bertanya, bagaimana cucumu, bagaimana cucumu, bagaimana cucumu. Ketika saya bilang cucu lahir, dia begitu bahagia. Ketika cucu saya masuk ke rumah sakit karena harus diinkubator dan begitu keluar, untuk pertama kalinya ibu saya yang orang Makassar itu menggunakan kata sayang. Orang Makassar itu ibu tuh nggak pernah menggunakan kata sayang, tapi dia menggunakan itu di WA bahwa alhamdulillah cucu saya yang saya sayang udah keluar. Dan ternyata kehadiran anak saya yang lebih cepat dari yang direncanakan oleh dokter itu ternyata supaya ibu saya bisa melihat dia. Karena kemudian 12 Juli ibu saya yang dipanggil dalam keadaan tidur tanpa ada sakit yang diceritakan. Dan 3 bulan ini menjadi pukulan berat, tapi karena pengalaman tahun 82, dan seperti yang diucapkan oleh Pak Haidar, saya menganggap ini justru harusnya saya menyambut hari-hari depan lebih bahagia. Karena satu, kalau saya dikasih senang terus, saya sering kemudian takut. Hari ke depan saya ini cobaan apa yang akan saya hadapi ya. Tapi ketika saya mendapatkan ujian seperti ini, tiba-tiba Mas Hussein Jafar WA ke saya.
Kang Maman, Tuhan tuh sayang banget ya sama ibu mertua dan ibu. Dia memanggil dalam keadaan sangat baik. Berarti Tuhan sangat sayang. Pak Haidar pun masuk dengan seperti itu. Kemudian dari Melbourne, Gus Nadir menelpon dan bercerita tentang hal tersebut. Itu yang membuat saya kemudian jadi yakin betul bahwa kadang-kadang Tuhan menunjukkan kasih sayangnya dengan cara memang mengasihkan, memberi kita ujian dan tidak bisa kita menilai dengan mata kita. Karena ketika ibu sudah meninggal, saya baru tahu. Sejumlah hal yang ditinggalkan oleh ibu itu seharusnya tidak membuat saya menangis, tapi membuat saya justru bahagia. Saya diajarkan dari kecil di pesantren, di tempat-tempat ketemu dengan guru-guru saya yang selalu bilang, kalau orang sampai tahu hari kematiannya dan menyiapkan dengan sangat baik, nggak usah ditangisin. Dia betul-betul sudah siap untuk kembali ke Yang Maha Kuasa. Dia disayang Allah kalau katanya Pak Husen, Bib Husen tadi. Anda bayangin nggak ketika kami membuka lemarinya ibu, baju ibu itu tinggal berapa lembar. Sehari setelah meninggal, teman-temannya kemudian bercerita bahwa beberapa hari lalu, ibu membagikan semua bajunya. Kalimatnya satu. Ntar kalau saya pergi bertemu Tuhan, baju-baju masih banyak di lemari, saya harus bertanggung jawab untuk dalam perhitungannya. Jadi lebih bagus saya bagi. Anda bayangkan, seharusnya saya tidak menangis. Seharusnya saya bahagia mendengar cerita ini karena ternyata ibu menyiapkan semua. Semua uang dia sudah masukkan ke dalam buku dengan rapi, betul. Semua hal dia siapkan. Kondisi-kondisi ini mengajarkan saya satu hal. Apa yang mata kita melihatnya sebagai ujian, ternyata bukan. Bukan sesuatu yang harus ditangisi dalam perasaan menyesali itu. Seperti kata Gus Nadir di buku saya ternyata. Buku ini menyiapkan saya sampai ke halaman paling akhir. Di belakang ini cara berpromosinya Nora, itu kayaknya menyiapkan saya kalimat ini bukan saya yang siapkan. Bahwa hidup itu kadang begitu, man. Promosinya apa? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pada titik tertentu kadang-kadang orang yang kita cintai justru pergi pada saat kita butuhkan. Tanpa saya, bukan saya yang menyiapkan kalimat ini, tapi bagian promosinya Nora menyiapkan hal ini ternyata menyuruh saya juga untuk bersiap. Di situ ada kalimatnya bahwa hidup itu kadang begitu. Sesuatu yang kamu cinta itu tiba-tiba bisa pergi begitu saja. Justru sebagai kasih sayang Tuhan. Beberapa kali kalimat ini saya hapus dalam Twitter saya karena saya ketakutan. Kok seperti ini ya promosinya? Ternyata itu cara Tuhan menyiapkan saya bahwa kamu pun akan seperti itu loh dalam 2 bulan ini. Betul. Ibu mertua pergi, yang saya anggap ibu kedua, ibu kandung pergi. Jadi buku ini mengajak orang untuk hidup kadang begitu. Ternyata buku ini juga mengajak saya untuk, hidup kadang begitu kamu harus siap. Dan di salah satu naskahnya Gus Nadir menyiapkan saya untung. Waktu tahun 82, Gus Nadir saya belum kenal. Sekarang Gus Nadir saya kenal, di buku ini mengajar itu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tidak ada hikmah itu. Saya baru baca setelah Demian. Jadi lagi-lagi mengajarkan saya satu hal. Tuhan tidak bisa didefinisikan dan dipersepsi sesuai dengan mata kita. Itulah yang membuat saya kemudian setuju dengan judul acara hari ini, Tuhan kadang begitu. Kira-kira itu, Kalis. Ya, baik. Terima kasih, Admin. Makasih Kang Maman sudah berbagi cerita yang sangat bernilai buat kami dengarkan, buat berbagi hikmah buat teman-teman di room ini yang mungkin belum memiliki buku terbaru dari Kang Maman yang diterbitkan oleh Nora Books. Beliau berduet dengan Profesor Nadir Syah Husen, bukunya berjudul Hidup Kadang Begitu gitu ya. Dan di situ ada banyak sekali kisah dan ilmu yang dibagi baik oleh Gus Nadir maupun oleh Kang Maman. Sekarang kita balik ke Bib Husen. Bib,
tadi kan barusan ada ajeb-ajeb nih, Bib. Bukan spam itu, Bib. Sebetulnya itu infotainment hiburan buat kita ya. Jadi saya tuh kalau ada yang apa namanya, ada temen tadi kan yang komennya menggetarkan jiwa, membangun motivasi gitu, Bib. Itu saya mikirnya tuh justru nggak marah ataupun nggak benci gitu loh, Bib. Karena kita justru sebagai mayoritas sebetulnya kemudian kita kan bertanya ya, kenapa ya maksudnya Islam sebagai agama yang besar di dunia, Islam sebagai agama yang paling besar di Indonesia ini, ternyata banyak yang nggak suka gitu misalnya, Bib. Berarti kan kita sebagai mayoritas yang harus mengevaluasi diri gitu. Termasuk ini pointer yang pertanyaan yang disiapkan oleh penerbit Nora itu termasuk misalnya kita ini kebanyakan masjid, kita bangun di mana-mana, mikrofonnya 4 arah di satu musola gitu ya, Bib ya, utara, timur, barat, selatan ada pengeras suaranya semua gitu, satu RT musolanya 2 kayak gitu. Jadi sebetulnya melihat fenomena berkompetisi mikrofon di tempat-tempat ibadahnya umat Muslim itu menurut Habib gimana tuh, Bib? Ya, Tuhan kadang begitu. Kita menduga bahwa mayoritas adalah satu kebanggaan. Kita diperintah oleh Tuhan untuk berdakwah agar banyak orang yang masuk ke kehadirat Tuhan. Bukan utamanya agar kita banyak mendapati umat. Bukan utamanya agar agama kita menjadi mayoritas. Tapi dalam bahasa Al-Quran ketika menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu berdakwah benar-benar karena karena jalan ini adalah jalan keselamatan menuju kamu, menuju akhiratmu, dan jalan kebahagiaan dalam hidup duniamu. Karena itu inti dari dakwah sebenarnya. Ia bukan kontestasi MLM, di mana kita banyak-banyakan member dan lain sebagainya. Karena meskipun Tuhan mengajarkan kepada kita, saya rasa Tuhan dalam semua agama untuk berdakwah tentang agamanya masing-masing, karena kita tahu bahwa ini adalah jalan kebaikan di dunia dan jalan keselamatan di akhirat. Bukan karena agama itu sendiri utamanya. Tapi karena kita ingin orang lain, ayo rasakan nih kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita berada di agama ini. Dan itu yang membuat Nabi memiliki banyak pengikut pada saat itu. Bukan karena Nabi berdakwah bahwa, oh ternyata Nasrani itu salah, karena begini-begini. Oh ternyata Yahudi itu salah, karena secara rasional begini. Tidak. Karena tutur kata yang lembut, akhlak yang agung, membuat ini orang dicaci, tapi hidupnya selalu selu, bahagia. Apa rahasianya? Oh, karena dia memeluk Islam. Ya udah, saya mau masuk Islam. Biar apa? Biar hidup saya seselu dan sebahagia serta seasik Nabi Muhammad. Karena betapapun kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berdakwah, bukan untuk kita menjadi mayoritas. Buktinya, Allah menyindir orang-orang mayoritas di Al-Quran. Aksarohum la ya'lamun, aksarohum la ya'kilun. Sebagian besar kalian tidak mengetahui, sebagian besar kalian tidak menggunakan akal kalian. Kalau orang banyak, cenderung disindir oleh Allah. Kalau sedikit, biasanya dipuji. Qalilum ma yashkurun. Yang bersyukur itu sedikit. Kebanyakan mereka tidak bersyukur, tidak berakal, dan tidak berilmu. Jadi, bagi saya, mayoritarianisme, kemayoritasan kita, itu adalah ujian bagi kita. Pertama ujian, agar kita tidak sombong, tidak semena-mena kepada yang lain. Dan yang kedua adalah ujian yang lintas tempat dan lintas waktu. Agar orang Islam yang jadi mayoritas di sana, dan agar orang Islam yang jadi minoritas di sana dan minoritas di tahun-tahun selanjutnya setelah kita tiada ini, juga akan merasakan kebaikan. Karena kenapa? Karena orang mayoritas di sana yang non-Muslim melihat, saudara kami di Indonesia walaupun minoritas disayangi oleh Muslim yang mayoritas. Pola pikir lintas zaman dan lintas ruang itu yang harus hadir di dalam diri kita. Jadi
mayoritas, minoritas, itu tidak ada dalam kalkulator Tuhan. Kalau tidak, malah sebaliknya. Kalau banyak, seringkali disindir. Karena ketika kita banyak, kita tidak punya kontrol atas diri kita. Anda lihat orang kalau banyak di SMA, itu biasanya akan semena-mena misalnya dulu, kalau lagi banyak. Tapi kalau lagi sendiri, dia cupu. Maka betapapun kita mayoritas, milikilah hati yang minoritas. Hati seolah-olah kita sendiri. Toh nyatanya di akhirat kelak kita akan sendiri kok. Tidak ada yang mau membantu dan bisa membantu kita kecuali Nabi Muhammad. Jadi tidak butuh mayoritarianisme, tidak takut minoritas selama kita bersama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebenarnya teman kita. Teman sejati adalah teman yang menemani kita sampai akhirat. Dan itu hanya Nabi Muhammad ataupun orang-orang yang bisa menjamin nasib kita di akhirat. Apa? Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Orang tua yang punya anak. Misalnya ibu Kang Maman, saya bisa menjamin kebaikannya di akhirat karena punya anak seperti Kang Maman yang terus menebar kebaikan literasi dan lain sebagainya. Maka milikilah hal-hal yang sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif, bukan banyaknya umat, tapi sedikit umat, tapi dia betul-betul soleh dan solehah, dia betul-betul baik, sehingga dia akan menjadi jaminan amal kita di akhirat. Karena itu, akhirnya segala perintilannya, maka harus dievaluasi ulang. Soal speaker masjid, karena kita mayoritas, kita akan semena-mena volumenya. Kita harus kaji ulang itu semua. Karena jangan sampai itu lahir dari ego mayoritarianisme kita. Dan itu bersifat bukan hanya speaker masjid, tapi pengajian yang nutup jalan. Dan itu bukan hanya bersifat dalam konteks Islam. Di negara lain, agama lain yang melakukan seperti itu. Di India ada Hindu yang melakukan seperti itu. Di Amerika ada Kristen yang melakukan seperti itu. Di mana-mana ada fenomena seperti itu. Dan itu jangan anggap bahwa itu adalah masalah agama. Rasisme juga begitu. Bahkan supporter bola aja bisa saling bunuh karena fanatismenya. Jadi bagi saya, kalkulator, tolak ukur yang sifatnya tidak berbasis kepada nilai-nilai ketuhanan tadi, yang utamanya adalah cinta kasih, itu sudah sepatutnya tidak menjadi ukuran dalam diri kita. Karena itu bagi saya, orang yang benar-benar melihat dan mendengar, yang tidak sumun, bukmun, umyun, yang tidak buta, tidak tuli, itu adalah orang yang mata, telinganya, lidahnya itu terkoneksi dengan hatinya. Kalau dia tidak terkoneksi, kalau dia putus koneksinya dengan hati, maka seperti yang kita lihat di chatroom kita saat ini, itu adalah lidah yang direpresentasi dengan tangan, yang tidak terkoneksi dengan hatinya. Tapi kalau Anda terkoneksi dengan hatinya, serius, orang yang terkoneksi dengan hatinya, Anda bayangkan saja, orang yang salah sajalah. Orang yang salah kemudian dibully di medsos. Kita mau nambah bulian itu aja kalau mikir pakai hati, itu gimana kondisinya ya? Apalagi orang-orang seperti Kang Maman, Kalis, dan saya yang pernah merasakan bagaimana beratnya menjadi orang yang dibully. Ada dosa yang ada konsekuensi yang lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Karena itu kunci tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita adalah terkoneksinya dengan hati, sehingga hijab itu, kalau dalam bahasa tasawuf, hijab itu diangkat. Dan ketika hijab diangkat, semuanya menjadi terang benderang. Salah seorang sahabat Nabi pernah bertemu dengan Nabi pagi hari, kemudian Nabi tanyakan, "Kaifa asbahta ya Haris?" Namanya Haris. Kemudian kata Haris, "Saya sedang beriman kepada Allah." Karena iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Saya sedang tinggi imannya sekarang, Nabi. Kemudian kata Nabi, "Apa pertandanya kamu sedang tinggi imannya?" Kemudian kata Haris, "Hari ini Nabi, saya melihat batu dan permata sama di mata Haris." Di mata orang yang matanya terkoneksi dengan hatinya, batu dan permata sama. Nggak ada yang beda. Yang membedakannya adalah mata kapitalisme, mata pasar, mata ekonomi, bukan mata Allah. Sehingga orang yang kemudian rela melakukan kejahatan atas nama permata, itu orang yang bodoh sekali. Padahal nilainya di mata Allah nggak ada bedanya dengan batu. Coba kamu bayangkan permata itu batu. Apakah kamu akan melakukan itu? Enggak. Jadi akan terangkat hijab itu. Sehingga yang hadir di mata kita betul-betul yang betul-betul nyata di mata Allah. Yaitu nggak ada perbedaan putih hitam,
permata, batu, Arab, non-Arab, gundul, gondrong, berhijab, tidak berhijab, nggak ada bedanya pada akhirnya. Misalnya, saya melihat orang berhijab dan tidak berhijab. Pernah di pengajian saya, itu orang yang tidak berhijab. Boleh nggak kata dia, Bib, saya hadir ini? Nggak apa-apa, kata saya. Yang penting kamu bawa isi kepalamu, otakmu. Gitu. Jadi nggak bisa, saya nggak berani ngejudge orang nggak berhijab atau orang berhijab, memastikan dia bagaimana saya mau memastikan dia baik. Wong saya memastikan diri saya baik saja belum tentu bisa gitu. Jadi itu sesuatu yang wajib terkoneksinya segala sesuatu dalam diri kita dengan hati kita, karena di sana Tuhan bersemayam. Dan kata Nabi, kalau itu baik, singgasanamu, hatimu baik, maka semua akan ikut baik. Karena itu saya mendorong kebaikan itu harus diawali dari hati. Di buku saya yang ini saya katakan, mau itu hijrah, mau itu berkerudung, mau itu apapun, asalkan berangkat dari hati, oke. Tapi mau itu berkerudung, mau itu hijrah, tapi kalau tidak berangkat dari hati, percuma, nonsens. Itu hanya bungkus-bungkus yang tidak ada manfaatnya bagi diri dia, bahkan bisa jadi menjadi beban, karena dia akan tampak baik di mata manusia sehingga dia sombong, padahal buruk di mata Allah. Dia akan merasa dirinya baik, padahal aibnya segudang, dan dia akan merasa dirinya bisa menjudge orang lain hanya karena dia secara tampilan lebih baik. Itu kali. Moderatornya di unmute tuh. Ya, siap. Kang Maman, berarti kan kedewasaan itu sebetulnya nggak cuma dari kesedihan aja ya, Kang ya? Saya banyak sedihnya sih, Kang. Cuman kayak bertemu dengan orang-orang yang membahagiakan seperti Bib Husen, seperti Kang Maman, pas ketemu Gus Nadir gitu ya. Ketemu orang-orang yang berilmu buat saya juga adalah salah satu jalan yang membawa saya tentunya ya untuk memahami lebih banyak nilai yang memperkaya saya, sehingga itu juga buat saya adalah jalan menuju kedewasaan dan banyak penerimaan dalam hidup, gitu nggak, Kang? Sangat setuju. Ada hal yang sangat sederhana. Tadi saya ingin lanjutkan ketika saya sudah marah sama Tuhan, lalu kemudian diterima di kriminologi UI, masih ada sisa-sisa rasa marah kepada Tuhan. Menganggap diri saya paling menderita, paling dilupakan oleh Tuhan. Bayangkan lagi senang-senangnya tiba-tiba Bapak diambil, lalu ibu saya berjuang, tidak pernah melakukan apapun, tapi kemudian diejek sampai ibu saya itu kemana-mana harus bawa badik, taruh di antara BH-nya, kemudian ketika saya diterima di UI, dia menitipkan badik dengan kata-kata cuma satu, bahwa ini untuk harga dirimu, karena badik ini harus tegak seperti alifmu, nggak boleh runtuh. Itu prinsip orang Makassar. Hanya demi untuk mempertahankan harga diri. Sehingga saya datang itu masuk ke UI pun dengan perasaan marah. Masih ada perasaan marah pada Tuhan yang, kok gini amat ya? Nah, ketika tahun 87 saya bikin skripsi, yang kemudian jadi novel saya Re dan Reinkarnasi, saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang diceritakan di Husen tadi, terjerat dalam trafficking, perdagangan manusia, mereka jadi pelacur bukan karena saya nggak pernah yakin ada orang bercita-cita untuk menjadi pelacur dan dengan bangga menulis hal tersebut di ijazahnya, di CV-nya dan sebagainya, tapi karena terjebak dalam kondisi dan lalu diperdagangkan. Saya ketemulah dengan sosok perempuan Re yang membuat saya kembali betul ke agama. Dia yang membuat saya kemudian, kok saya yang masih dikasih banyak keuntungan, nggak ada syukurnya ya. Sementara dia yang jelas-jelas tidak bisa keluar dari sindikat tersebut, kecuali mati. Tiap hari selalu mengajarkan saya dengan rasa syukur. Masih saja kemana-mana, bayangin nggak, dia harus melayani, saya yang menemani, karena saya menyelusup ke dalam sindikat itu, saya kemana-mana, dia mengatakan, tolong doakan saya ya, ketika dia mau masuk melayani konsumennya. Anda bayangin nggak perasaan saya? Dia melakukan perbuatan salah, tapi saya disuruh berdoa. Di mana Tuhan saat itu? Menerima atau tidak? Saya selalu menganggap Tuhan menerima, kenapa? Karena dia balik dalam keadaan selamat.
walaupun banyak tubuhnya luka-luka, dan dia bercerita, kamu tadi doain saya ya, jadi saya masih selamat ya. Begitu aja terus, sepanjang dia selamat, dia selalu menganggap masih ada Tuhan. Anda bayangin nggak? Pelacur aja masih merasa ada Tuhan. Saya yang hanya diambil bapak saya, jauh dari Tuhan saat itu. Dia masih merasa saya masih bisa hidup 1 detik setelah melayani orang itu pertanda Tuhan masih ada kok. Masih membuat saya selamat. Sampai pada satu titik saya betul-betul kembali sholat. Walaupun masih juga angin-anginan sholatnya. Ketika kita mendengar anak yang dia titipkan pada orang lain mau masuk TK. Dan dia bilang ke saya, Man, apa sih yang paling membahagiakan seorang ibu? Melihat anaknya pertama kali masuk ke sekolah dan membimbing anak itu masuk ke dalam kelasnya. Saya bilang, iya. Saya membayangkan, sampai sekarang masih membayangkan ketika masuk ke kelas, mengalami hal itu dibawa oleh ibu. Saya mau melihat itu. Kata saya, kalau kamu libur 1 hari itu 1 juta loh. Anda bayangan nggak kali, satu kuliah di UI saat itu, 40.500 1 semester. Sementara PSK ini kalau tidak bekerja, dibunuh atau denda 1 juta sehari. Kata dia apa? Apa arti uang 1 juta buat seorang ibu yang merindukan anaknya? Hingga saya bawa dia ke sana, kami kemudian nunggu di depan TK tersebut. Begitu anak itu turun, saya mengatakan kepada dia, itu anak kamu, kan kamu kangen, silakan dipeluk. Jawaban dia cuma satu, kamu dong yang peluk, jangan saya. 3 kali saya tanya, kasih tahu alasan kenapa saya yang harus memeluk, bukan kamu. Jawabannya satu, ya saya ibunya, saya mencintainya. Tapi kan saya pelacur, saya sedang berkeringat. Saya tidak mau keringat pelacur ini menempel di tubuh anak yang suci itu. Jadi bantu saya untuk memeluknya. Itu yang kemudian membuat saya langsung balik lagi ke jalan Allah, itu justru diajarkan oleh dia. Puncaknya ketika malam-malam dia menitip kaleng kongguan yang ternyata isinya tabungan yang dia ambil dari dalam tanah. Di bawah tempat tidurnya dia gali tanah, dia taruh tabungannya di situ. Karena kalau ketahuan dia menerima tips dan sebagainya, dia bisa dihajar, dilukai, seperti saya ditusuk pakai cutter di hidung saya ini. Karena waktu itu supaya nggak ketahuan saya menerima tips misalnya. Dia keluarkan, tahu nggak jumlahnya berapa? 5.750.000. Sama dengan jumlah utang dia yang bisa membuat dia lepas dari sindikat tersebut. Saya bilang, wah kamu bebas dong. Dia bilang, nggak penting buat saya. Saya sudah mati dalam hidup kok. Teman-teman saya yang membayar 5.750.000 untuk bebas ditabrakin mobil tuh mati juga. Ada satu yang lebih penting buat saya. Apa? Amanah Tuhan yang harus saya jaga. Siapa amanah Tuhan? Anak saya. Ya, harus lebih bagus nasibnya dari saya. Jadi titip uang ini untuk kamu bawa. Pakai untuk membiayai dia kuliah. Itu yang dia titipkan ke saya, uang tersebut. Saya bilang, kan lebih bisa menyelamatkan kamu. Tidak, ada yang lebih penting, menjaga amanah Tuhan anak ini. Dan anak ini adalah amanah. Saya harus jaga itu. Satu. Yang kedua, apa yang dia bilang? Saya ingin menyogok Tuhan. Dengan uang 5 juta ini. Menyogok Tuhan dari mana? Saya ini keraknya neraka, kata orang. Saya ini pasti masuk neraka, kata orang. Saya tiap hari harus melayani orang sehari 3 kali, targetnya sehari 3 orang. Apa itu bukan neraka targetnya? Tapi saya masih percaya bahwa kasih sayang Tuhan seperti kata Aida melebihi murkanya. Dan saya dikasih pintu. Makanya saya mau nyogok Tuhan. Pintunya apa? Kasih anak saya sekolah. Dan setiap anak saya melangkah untuk kebaikan, saya percaya itu adalah amal jariah buat saya. Itu yang membuat saya kembali ke jalan percaya bahwa orang seperti Re saja percaya adanya Tuhan, masa saya tidak? Walaupun dalam bahasa dia adalah mau menyogok Tuhan. Jadi saya mendapatkan pelajaran justru dari orang minoritas, dari orang yang terabaikan hak hidupnya, dari orang yang diejek sebagai keraknya neraka. Ajaran saya yang saya dapatkan seperti kata ibu, kata bapak saya, kata nenek saya, lebih bagus kamu jadi sendal, tapi menyelamatkan orang dari terluka,
daripada kamu ada di atas, tapi kamu bahagia sendiri. Karena kalau kamu ada di atas, itu cuma senang. Tapi kalau kamu menyelamatkan orang dan berbagi dengan orang, itulah kebahagiaan. Dan itulah rahmat lil alamin. Rahmatan, bahwa kamu adalah rahmat buat semesta. Ini diajarkan oleh nenek saya yang tidak ngerti, yang buta huruf, tidak ngerti huruf Arab dan huruf Latin dan huruf Arab. Tapi 3 bulan sebelum dia wafat, dia bilang apa? Ajarin saya dong untuk sholat. Sebelumnya nggak bisa sholat. Sebelumnya nenek saya itu kalau karena dia punya warung kecil dengan pelanggan tukang beca, kalau bunyi azan duhur, azan asar, langsung tutup, usir semua orang lari ke masjid. Saya bilang nenek saya hebat banget ya. Tapi ketika saya tanya, kok seperti itu, kan itu rezeki kok ditolak-tolak semua. Bukan gitu, nak. Saya kan nggak bisa ngaji. Saya kan nggak bisa baca Al-Quran. Kalau saya telat, siapa yang mewakili bacaan saya? Kan imam. Jadi saya tinggal mengaminkan aja imam. Nggak boleh telat satu rakaat pun. Karena saya nggak tahu melanjutkan bacaannya apa. Jadi saya harus ngikutin. Sehingga pada satu titik dia bilang, ajarin saya ngaji. Ajarin saya sholat. Ketika selesai, dia bisa baca kulhu itu, dan kemudian bisa sholat, dia tutup ruangan, dia bilang, nak dengerin ya, bener nggak bacaan saya? Ketika saya bilang bener bacaan saya, udah bener nek bacaannya. Dia peluk saya, jawabannya cuma satu. Terima kasih, kamu udah ajarin saya, dan saya sudah siap kembali. Anak kecil nggak ngerti kalimat saya sudah siap kembali itu. 3 bulan kemudian dia memeluk saya dalam tidurnya. Ternyata nenek saya kanker rahim, tubuh saya penuh darah keluar dari tubuhnya ketika dia meluk. Saya mau berteriak, dia bilang nggak usah, jangan bikin kaget bapak ibu, jangan bikin ribut. Kan saya sudah pernah bilang sama kamu, saya sudah siap. Jadi baca aja lah ilaha illallah. Itu yang kemudian saya abadikan dalam buku 99 Mutiara Hijabers tentang nenek saya. Jadi bayangkan saya belajarnya justru dari orang yang seperti Re atau seperti nenek saya yang buta huruf. Jadi saya selalu menganggap bahwa kadang-kadang buat saya, minoritas seperti nenek saya, minoritas seperti Re itu adalah berkah. Jangan dianggap justru sebagai orang yang harus ditindas. Kira-kira seperti itu kali. Oke, Kang Maman nih sore ini kayaknya sedang sangat emosional, Bib. Saya jadi merasakan betul ini rasa-rasa yang disalurkan oleh Kang Maman itu, Bib. Jadi Habib tugasnya adalah menghibur kita semua. Ini pertanyaan selanjutnya adalah, Bib, kenapa sih lu, Bib, memutuskan berdakwah bersama pemuda tersesat yang jelas-jelas sesatnya tuh nggak tanggung-tanggung, Bib? Padahal kan Habib tahu nih, di banyak sekali kita aja dalam kondisi normal ketawa itu salah gitu, ketawa itu mengeraskan hati gitu kan. Ini malah Anda ini berani-beraninya Anda berdakwah bawa-bawa Islam dan bawa-bawa Habib, ini kebanyakan bercanda. Maksud Anda apa ini, Bib? Ya gini, kalau iya begini, kalau Gus Baha itu punya ruhin sebagai simbolisasi orang awam. Banyak orang merasa terwakili oleh ruhin karena merasa, oh iya saya ruhin, saya awam. Dan dakwah itu utamanya adalah ke mereka, ke orang-orang yang di bawah sebagai awam dalam pemahaman keagamaan. Dan jarak terdekat dengan mereka itu adalah humor. Nggak ada jarak yang lebih dekat. Kalaupun ada, ya itu ungkapan dari hati ke hati. Tapi itu kan yang bersifat hati. Tapi sebagai sebuah metode terdekat itu adalah humor. Itu yang pertama. Dan saya nggak pernah khawatir humor saya dituduh penistaan atau apa. Karena bagi saya, ketawa yang disindir oleh Nabi sebagai ketawa yang dilarang dalam Islam, itu adalah tawa yang tanpa moral. Ketika humor
lahir dari hati dengan tujuan dakwah dan moral, maka tidak akan ada masalah. Tapi kan mungkin tetap ada masalah. Ya kalaupun ada masalah tinggal minta maaf. Gengsi untuk minta maaf itu kan karena melakukan segala sesuatunya itu tidak dengan tujuan moral dan tidak berangkat dari hati. Tapi kalau orang yang berangkat dari hati dan tujuannya moral, apa susahnya minta maaf, enteng sekali. Tinggal Anda mengatur tenggorokan Anda untuk mengatakan dan lidah Anda tinggal bilang maaf. Selesai. Jadi dan jarak terdekat itu adalah humor tadi. Kita mau bicara apa? Kita mau bicara intelektualitas, kita mau bicara apapun, orang udah capek. Kita mau mendikte, orang ke masjid, orang ke majelis taklim, orang nonton habib, kiai, ustadz, pendakwah, bukan untuk itu, tapi untuk mendamaikan hatinya yang sudah dikacaukan oleh urusan kredit, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan ini dan itu. Jadi kalau di masjid menambah kebingungan itu, udah apa kemudian yang tersisa dari manfaat ke masjid itu apa? Gak ada sisanya. Maka itu yang pertama adalah itu, karena bagi saya jarak terdekat dengan mereka itu adalah humor. Kemudian yang kedua yaitu karena mereka ingin mendengar dari saya sesuatu yang dia tidak bisa dengar dari tempat lain. Karena saya nggak bisa membandingkan diri saya misalnya dengan Pak Haidar, sudah jauh kemana-mana. Jadi nggak mungkin saya memposisikan diri saya seperti Pak Haidar, Gus Baha, dan lain sebagainya. Sehingga saya ibarat kata gorengan itu ambil sisa-sisanya itu yang sudah tidak berbentuk gorengan. Kalau gorengannya sudah habis, itu Anda ambil sisa-sisanya itu. Dan kadang itu lebih enak dari gorengannya. Kalau sudah gorengannya nggak ada, itu lebih enak dari gorengannya. Nah, bagi saya itu yang dibutuhkan oleh kita. Orang yang menjelaskan agama dan menemani orang-orang yang memang begitu besar jumlahnya, tapi nggak ada yang menemani mereka selama ini. Bagaimana orang itu mau diajak ke masjid? Nggak mau dia. Sebagian mereka bertato, minum minuman keras. Ngapain ke masjid? Yang ada diejek sama orang-orang masjid. Orang-orang minor seperti itu. Sehingga kita yang datang kepada mereka untuk kemudian, saya nggak pernah menyebut bahwa dakwah saya itu dakwah dalam pengertian yang seperti Islam itu, tapi dakwah kebaikan. Karena itu saya justru banyak waktu berdakwah bersama orang-orang yang mungkin pertama non-muslim, yang kedua bukan orang-orang yang taat secara keislaman. Karena bagi saya fokusnya adalah kebaikan dulu. Itu dasar sekali, karena yang sering membahayakan kita itu adalah kejahatan, bukan kesalahan. Orang salah tidak akan memberikan efek apa-apa. Salah itu akan memberikan efek ketika dia keluar, outputnya berupa kejahatan. Jadi makanya yang ingin saya dakwahkan itu ya kebaikan lah. Dan karena segmennya adalah mereka, ya sudah dengan mereka. Dan nggak ada lagi yang ini kok, yang pertama nggak ada yang datang ke mereka, nggak banyak yang datang ke mereka, dan mereka juga nggak banyak bisa nyaman dengan orang. Nggak banyak orang yang mereka bisa nyaman untuk bercerita. Dan nggak banyak orang yang datang kepada mereka. Seperti pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ceritakan dari pemuda tersesat itu. Mereka bertanya yang aneh-aneh, tapi itu real. Terjadi dalam hidup mereka. Bayangkan mereka bertanya, gimana caranya? Saya paling mentok kalau di masjid, ditanya bagaimana cara sholat khusyuk, pikiran hadir ketika sholat. Tapi ketika saya ketemu dengan pemuda tersesat, pertanyaannya, Habib, bagaimana cara menghilangkan pikiran porno ketika kita sholat? Dan itu real dalam hidup mereka. Bahkan ada satu orang yang secara nyata, ini dia sendiri bercerita, bagaimana dia sholat sambil nunggu ketika dia download film porno. Sambil nunggu downloadannya selesai, ya sudah sholat dulu lah. Yang kemudian istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Banyak itu fenomena di
kita nyata. Tapi itu kan nggak mungkin dibicarakan dengan ustadz-ustadz yang mereka segani. Mereka sendiri nggak akan keluar pertanyaan itu karena mereka segan atau bahkan khawatir, takut. Ustadz itu juga mau jawab kayak gimana ya, kayak runtuh singgasananya itu kalau jawab hal-hal yang seperti itu. Untung-untung nggak diketok kepalanya sama ustadz tuh nanya gitu. Jadi menurut saya mumpung juga saya sendiri juga masih muda, ya udah menemani dengan mereka. Dan itu sebenarnya ya pesan Nabi bahwa sebarkanlah Islam itu dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan, dan permudah. Kata Nabi, jangan persulit. Makanya saya selalu selama bisa mempermudah mereka, jangan mempersulit. Karena kalau yang sulit bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu? Itu agama. Kalau yang mudah, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa dipersulit, itu bukan agama, itu namanya birokrasi. Jadi yang membedakan agama dan birokrasi itu, birokrasi selalu mempersulit, agama itu mempermudah. Itu Kalis. Ya, agama itu mempermudah, birokrasi itu yang bikin sulit ya, Bib ya. Iya. Makanya Anda akan sulit beragama kalau lewat jalur birokrasi biasanya, deh. Oke, siap. Kalau siap. lewat jalur hati biasanya aman gitu. Misalnya orang nikah, kalau pakai birokrasi KUA lumayan itu waktunya. Butuh biaya, butuh waktu, ribet. Tapi nyatanya nikah kalau secara hati ya cuma tinggal bilang kobil itu selesai. Atau birokrasi kebudayaan. Itu saya untuk menikah birokrasi kebudayaannya bisa puluhan juta itu harus keluar untuk biaya sound system ini itu. Padahal nikah bukan itu kan. Jadi agama yang sulit itu kalau Anda masuk ke pengajian kemudian agamanya sulit, berarti ustadznya itu kayaknya birokrat. Yang kebetulan pakai jubah, pakai atribut agama. Kalau nggak birokrasi juga sulit, Bib, falling in love with people we can have. Wah, itu curhat. Teman-teman, ada sedikit pengumuman dari panitia. Jadi karena tadi kita ada sedikit iklan gitu ya, sedikit iklan yang bikin rusuh. Sepertinya kita nggak bisa sesi tanya jawab karena takutnya nanti akan ada iklan-iklan yang muncul lagi. Cuman sebagai wujud permintaan maaf dari panitia, semua teman-teman yang ada di room ini nanti akan mendapat voucher khusus dari penerbit Nora Books untuk transaksi pembelian bukunya Habib Hussein dan bukunya Kang Maman via mizanstore.com. Jadi nanti ada diskon khusus buat teman-teman yang ada di room ini, gitu ya. Panitia minta maaf dan alhamdulillah juga gitu ya. Ini ngobrol-ngobrolnya tetap seru di sisi Kang Maman. Penuh air mata sore hari ini, aku tidak tahu kenapa. Dan di sisi Habib Hussein tetap tersesat seperti biasa. Kang Maman, Kang, jadi ini aku akan menunggu tangisan lagi dari Kang Maman. Terkait dengan fenomena yang ada warganet nih, Kang. Sebagai belahan jiwa Kang Maman, yaitu Prof. Nadir juga gitu ya. Yang akhirnya cuti lama dari medsos karena fenomena warganet juga gitu ya. Yang Prof. Nadir jelas-jelas double degree hukum Islam dan hukum internasional, kemudian macam-macam gitu, sudah jelas-jelas dosen di Australia, tapi juga masih dibully, apalagi kita nih yang belajar pipisnya aja baru kemarin sore gitu ya bahasanya gitu. Jadi sebetulnya cara untuk slow dan cara untuk sambil tetap asik, sambil tetap santai di media sosial, tapi Kang juga sambil kita tetap kayak biasa gitu. Dalam artian ketika kita misal dibully, ketika lagi ada spam, ketika lagi ada iklan, kita tuh tetap punya keberanian untuk ngomong di sosial media seperti biasa, tapi kita juga tetap bisa mawas diri di tengah situasi sosial media yang semakin beracun ini. Gimana sih Kang sebetulnya?
Itu belum di-unmute sama panitia, Kang Maman. Oke, dari tadi ter-unmute. Saya kira Kang Maman dibungkam sama panitia. Saya justru belajar dari sikap Gus Nadir mundur seperti sekarang. Karena saya sangat tahu dan saya jadi saksi bahwa sebenarnya Gus Nadir nggak mundur. Dia hadir tapi dengan caranya dia, bahwa pada titik tertentu untuk hal-hal ini tidak harus langsung dari Gus Nadir. Ya, kadang-kadang Gus Nadir lewat saya, lewat beberapa teman yang lain, dia membocorkan cerita, memberikan paradigmanya, perspektifnya dia. Pada titik tertentu kemudian Gus Nadir muncul di kegiatan-kegiatan off-air dan orang lain yang menyampaikan. Dia selalu mengajarin saya satu, ya ternyata untuk berkhotbah itu tidak harus selalu ada di atas panggung, sama seperti kata Husen, nggak harus selalu di tempat ibadah, malah justru harus ada di tempat lain. Dan mungkin tugas dia berikutnya adalah membuat kaderisasi. Makanya dalam waktu dekat nanti akun Gus Nadir akan muncul, bahkan sudah mulai muncul, tapi itu komunitas pengajian beliau yang akan berbicara, dan itu dia menganggap akan jauh lebih efektif karena Gus Nadir akan muncul dalam banyak orang, teman-teman dia, sahabat-sahabat dia, kelompok-kelompok pengajian yang mungkin ini hebatnya dua orang dengan double degree-nya ini, dia sadar mungkin di bagian sini ternyata saya nggak masuk, sehingga dia kasih ke orang, untuk pesan itu dia kasih ke orang lain. Pada titik tertentu baru dia akan muncul. Jadi jangan khawatir Gus Nadir pergi, dia ada, dan saya jadi mengingat bahwa begini juga cara bapak beliau. Saya memang generasi kolonial, saya lebih duluan mengenal bapak beliau daripada Gus Nadir. Saya lebih duluan belajar dari Kiai Ibrahim Hussein. Ketika Ibrahim Hussein dengan bapak mertua sama-sama menjadi tim inti pembentukan lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia. Lahirnya Bank Muamalat. Saya orang yang tugasnya kadang-kadang cuma bikin notulensi dari hasil rapat, jadi nobody. Tapi cara bapak mertua untuk mengajarkan saya sesuatu yang sangat indah betul, dengan cara seperti, dan akhirnya saya mengenal Pak Ibrahim Hussein, dan saya paling sering bertanya dengan Pak Ibrahim yang tidak pernah memberi jawaban tuntas. Dia bertanya balik. Misalnya saya bertanya, bunga bank itu halal atau haram Pak Kiai? Jawaban dia selalu menarik, dan itu jawaban gaya Gus Nadir sekarang. Kamu butuh dalil yang menghalalkan atau mengharamkan. Saya akan kasih dua-duanya. Lalu saya harus memilih yang di mana? Kata Habib Hussein, tanya ke hati kamu. Niat kamu ketika ke bank juga apa? Jadi selalu nggak pernah dijawab tuntas, dikasih selalu pertanyaan-pertanyaan balik seperti itu. Apa yang dilakukan Gus Nadir sekarang persis sama dengan bapaknya. Jadi menurut saya Gus Nadir kembali mengajarkan saya sesuatu, bahwa ternyata dunia ini sangat luas, tidak bisa kita kuasai semua. Tugas saya sekarang adalah membuat kaderisasi. Dan Gus Nadir sudah sebentar lagi akan keluar, komunitas pengajian Gus Nadir yang akan lebih menyebar. Pada titik-titik yang sangat krusial, Gus Nadir hadir. Tapi off air. Langsung berdialog, karena menurut dia yang menjadi lucu ketika yang saya hadapi itu, peristiwa yang paling dahsyat itu, kalau ingin buka-buka sedikit, Gus Nadir tahu kok siapa yang menghajar akun dia sampai mati. Sempat kan dalam beberapa waktu akunnya selesai. Ketika kemudian hidup kembali dan dia tahu siapa pelakunya dengan para pengikutnya, bisa jadi Gus Nadir sedikit terpancing untuk menghajar orang itu. Nggak usah lah kamu sok-sok manis, sok-sok apa, saya tahu kok kamu bagian dari yang menghajar akun saya. Tapi ternyata kata Gus Nadir, oh harusnya bukan saya yang ngomong, itu harus orang lain. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang dikasih oleh Gus Nadir, bahwa ternyata berkhotbah pun harus punya strategi seperti Ibu Hussein. Saya diajarkan oleh bapak saya, ibu saya, kamu tempatnya bukan di pesantren, bukan di masjid. Kamu tempatnya di menulis buku dan di luar masjid. Itu sudah berulang kali bapak saya ngajarin dari dulu. Saya nggak pernah tahu apa maksudnya. Ternyata benar ya, setelah sekarang saya jalani, memang tempat saya bukan di sana, seperti kata Habib Hussein tadi. Tempat saya di menulis buku, dan tempat saya di ruang-ruang di mana ada di mana ada perempuan-perempuan mengalami hal tersebut.
di mana saya kemudian bisa menjadi tempat curhat. Bayangin di Twitter saya itu yang sekarang saya tidak terlalu aktif, sebenarnya sangat aktif. Karena DM saya masuk semua dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang ingin bertanya langsung. Yang ingin bertanya tentang saya lebih masuk neraka loh dibanding tokoh Ray yang saya ceritakan tadi. Tapi saya belum sesiap Ray untuk muncul di ruang publik. Boleh nggak kita dialog? Saya akhirnya harus melayani satu persatu mereka. Dan pertanyaan yang saya dapatkan seperti kata Hussein Jafar, ketika saya harus melayani konsumen dan saya berdoa, diterima nggak doa saya? Itu sangat dahsyat karena dia bilang tidak ada doa yang nggak diterima kan oleh Tuhan, cuma ada yang dikasih hari ini, ada yang ditunda, ada yang dikasih dalam bentuk lain misalnya. Tapi yang saya lakukan ini sesuatu yang sangat bagi banyak orang sangat dahsyat, sangat bibitnya neraka, keraknya neraka. Tapi orang tidak tahu. Dan banyak yang tidak tahu bahwa ketika saya bikin skripsi 2 tahun, 15 narasumber saya, 13 terbunuh di depan mata saya, 2 yang masih hidup, bukan orang-orang yang tidak mau lepas dari kondisi itu, tapi memang tidak bisa lepas. Yang paling berdosa siapa? Kami nih yang berasa orang-orang hebat, orang-orang suci yang tidak bisa ngangkat dia. Yang tidak bisa menyelamatkan dia. Dia mau kok keluar tapi kita nggak bisa menyelamatkan dia. Dan dia ketika meninggal kali, nggak ada yang berkurang di Republik ini jumlah penduduk. Karena zaman dulu itu, kalau kalian tahu, kan ada KTP sementara yang warnanya 2. Di Jakarta itu. Sama dengan TKW kita, TKI kita di luar negeri, KTP-nya, paspornya dipegang sama orang. Sehingga dia meninggal pun, jumlah penduduk tidak berkurang. Karena tidak pernah ada laporan. Dan negara pun tidak peduli. Narasumber saya yang terakhir terbunuh itu di depan kantor polisi. Yang dilindas mobil itu di depan kantor polisi. Tapi nggak ada pemberitaan. Bahkan Ray itu terbunuh dengan berita di koran apa? Beritanya di koran dahsyat wartawannya. Seorang pelacur ditemukan terbunuh terikat di tiang listrik. Lalu kemudian pertamanya apa? Beginilah nasib pelacur. Di dunia saja menderita apalagi di akhirat nanti. Bayangin nggak tuh? Wartawan nggak pernah ke akhirat tahu bagaimana hukuman buat pelacur di akhirat. Seperti itu yang dialami dan tidak ada yang berubah. KTP tidak mengurangi jumlah penduduk. Dan Anda bayangin ketika Anda mendepersonalisasi manusia, siapa yang lebih berdosa? Kita yang merasa berada di ruang-ruang suci ini, yang tidak pernah memberikan tangan kita untuk mengangkat, malah lebih banyak memberikan label mereka sebagai calon neraka. Kita yang harus bertanya, kemana kita membiarkan hal tersebut? Bayangkan kisah Muhammad yang ketika melihat seorang anak kecil tidak ingin bergabung dengan anak-anak lain, lalu dia mendatangi dan kemudian katanya, nggak ingin gabung, ternyata karena bapaknya tewas dalam perang Badar, ibunya menikah lagi dan dia bajunya compang-camping dan malu bergabung dengan anak-anak lain. Ada nggak di antara kita kemudian yang benar itu bukan cuma memberi uang, tapi kemudian seperti Rasul, kalau kita ingin mengakui bahwa Muhammad adalah idola kita, adalah contoh kita dengan mengatakan, mulai hari ini kamu adalah anak saya dan saya bapak kamu. Sekarang kita lihat di depan mata kita ada pelacur-pelacur seperti itu. Berani nggak kita mengatakan itu juga? Mulai hari ini uang saya pakai untuk menebus kamu dan lepas. Ada nggak yang melakukan itu? Kalau sudah ada seperti itu, baru saya kemudian angkat topi bahwa mereka memang umatnya Rasul yang mencontoh Rasul. Kalau kita masih seperti sekarang, masih cuma bicara kasihan, tapi tidak memberikan jalan keluar, saya jadi bertanya, termasuk ke diri saya, di mana Islam saya? Yang katanya rahmat buat semesta. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, Bib, ini udah waktunya sudah mau hampir beres kita karena sudah mau menuju jam 5, Bib. Jadi untuk memungkasi obrolan kita, andaikan Bib di ruangan ini ada teman-teman yang lagi sedih banget karena lagi patah hati nih, falling in love with people we can have gitu ya. Lamarannya ditolak atau mungkin sudah saling mencintai tapi orang tuanya yang nggak setuju, Bib. Atau mungkin utangnya banyak banget, dia merasa udah bekerja keras tapi
nggak kebayar juga itu utang Bib gitu. atau mungkin ada yang lagi sedih apa ya, oh ya teman-teman yang lagi ngeris karena kehilangan kerjaan terus jualan onde-onde nih Bib. Nah tapi semua orang di luar sana sekarang jualan makanan dan susah juga gitu kita mau jual gitu. Teman-teman yang ada pesan Iya. Ya, sebenarnya ini pesan karena kalau pesannya dari saya pribadi pasti kurang objektif. Karena mana tahu saya perasaan orang-orang itu. Kalaupun sebagian orang-orang itu saya tahu perasaannya, tidak bisa mengetahui perasaan seluruh orang. Makanya saya akan ambil pesan dari Quran saja. Kata Allah, asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Apa yang kamu sukai, kadang itu yang buruk bagi dirimu. Karena itu buruk di mata Allah. Sebaliknya, apa yang kamu benci, kadang itu yang terbaik dari Allah untukmu. Maka lagi-lagi, nggak bisa kita melihat segala sesuatu itu secara lahiriah, secara dengan kasat mata. Tapi memang harus merasakan segala sesuatunya dengan hati. Dan hati tidak bisa melihat objek secara cepat. Dia butuh waktu, sebagaimana yang disampaikan Kang Maman tadi. Dia karena sifatnya abadi dan nyata, tidak ada hijab di dalamnya, maka tentu butuh waktu, butuh effort yang besar, yang lebih dalam hal itu. Karena itu, modal fisik kita, modal lahir kita tidak lain adalah kecuali husnudzon. Karena begini, ketika kita terpapar satu hal yang buruk, kita sakit, kita kena utang, atau kita jomblo gak kelar-kelar, itu penderitaan secara fisik kepada kita, atau penderitaan secara mental kepada kita. Oke, nilainya berapa? 50%. Oke. Ditambah lagi ketika kita menolak penderitaan itu, menganggap ini keburukan, saya tidak pantas mendapatkan ini. Berarti kita harus memberi effort lebih untuk menolak itu. Akhirnya penderitaan itu akan double, menjadi 100%. Tapi kalau kita menerima itu dengan husnudzon, tentu saya akan mengatakan bahwa saya pun belajar tentang itu. Tapi kan itu idealnya yang mari kita belajar tentang itu. Penerimaan itu, even di teori-teori psikologi pun, kehadiran kita dalam kedisinian dan kekinian itu adalah obat bagi segala penyakit, baik mental maupun fisik. Jadi, oke, kita diberi bencana, jomblo. Oke, itu yang terbaik berarti dari Tuhan bagi kita. Maka tugas kita dilanjutkan oleh Nabi Muhammad ayat ini. Bahwa tugas seorang muslim, senjata utama seorang muslim adalah hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang ada di balik peristiwa, yang tidak bisa terlihat oleh mata kita, tapi bisa dirasakan oleh hati kita. Yang hadir mungkin bencana, tapi hikmahnya kan bisa jadi kenikmatan. Begitu juga sebaliknya, yang hadir kenikmatan, tapi hikmahnya di dalamnya adalah bencana. Sehingga kesedihan, keburukan apapun yang menimpa kita, oke, kita tangisi, kita sedih, itu manusiawi. Justru kalau nggak sedih, bisa jadi kita ada masalah di mental kita. Tapi selanjutnya adalah bergerak menuju hal positif, husnudzon itu, agar sudah beban tidak jadi double bebannya gitu. Karena pertama keyakinan kita pasti kebaikan, yang menimpa kita itu pasti kebaikan, walaupun wujudnya keburukan. Dan yang kedua, Allah sudah janji kok, seberapapun ujian yang aku berikan kepada kamu, gak akan lebih dari kapasitas kamu menampung. Jadi slow aja. Nah, bagaimana secara mental mengatur itu tugasnya psikolog. Jangan tanya kepada saya. Anda tanya kepada psikolog. Saya menghindari untuk menjadi
ustadz Instagram yang ngomongin apapun, termasuk ngomongin klepon. Klepon biar urusan ibu-ibu kampung di Jogja saja. Ustadz ngomongin hal yang dia tahu aja. Bahkan dalam hal agama tidak perlu ngomongin segala hal. Taunya cuma tafsir, bicara tafsir saja. Oh, taunya cuma tafsir surat Yasin, bicara tafsir surat Yasin aja. Jangan ngomongin yang lainnya. Itu list. Ya. Sudah tugas Habib untuk memberi kita hikmah dan tugas Kang Maman untuk memberi kita motivasi sebagaimana tugasnya sebagai orang tua ya. Jadi Kang, untuk bekal motivasi teman-teman muda yang ada di sini, Kang Maman ini setiap bulan terbitin buku baru ya Kang ya. Kayak setiap 2 minggu ada naskah baru yang baru selesai. Sebetulnya energinya tuh dari mana Kang? Apakah ada perdukunan di balik itu sehingga tiap malam itu nggak ngantuk, bisa stay tune gitu? Gimana tuh Kang? Mudah-mudahan nggak melo. Balik lagi bahwa energi saya adalah ibu saya. Sholat istiqoroh saya itu ibu saya. Dia yang selalu ngingetin saya tentang ikro, dan kalau kamu ikro itu tuangkan dalam tulisan, jangan pendam sendiri, sebarkan untuk orang lain. Itu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dia mengingatkan bahwa setelah ikro di dalam Al-Quran diingatkan apakah kamu tidak berpikir selama 13 kali, bahwa itu yang harus diolah. Dan dia selalu bilang, kalau kamu sudah ikro, insya Allah kamu tidak akan menderita kok, pasti hidup. Tapi yang selalu saya lupa dari ibu saya kalimat berikutnya, jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Dan saya masih suka lupa kalimat itu. Karena kata ibu saya, kalau ada yang lepas dari diri kamu, itu berarti gelas kamu isinya penuh dan luber. Kalau kamu mau gelas kamu diisi, ya kasih isinya sebagian ke orang lain, karena memang itu haknya orang, baru akan diisi. Kalau dia berlebihan pun, kamu nggak akan nikmatin kok, akan tumpah juga. Dan kalau dia tumpah begitu saja, sia-sia. Jadi lebih bagus dikasih ke orang lain. Di dalam harta kamu ada hak orang lain. Dan jangan pernah hitung-hitungan. Oh, cuma 2,5%. Oh, segini. Oh, segini. Enggak. Kamu mau Tuhan hitung-hitungan sama kamu. Itu yang selalu diingatkan oleh beliau. Dan yang penting satu, itu harus tegak. Alif itu harus selalu tegak. Dan tegaknya itu ke atas. Jadi jangan pernah bikin alif itu membongkok. Karena berharap pada sesama manusia itu akan membuat kamu kecewa yang sangat berat. Tapi berharapnya selalu sama di atas, makanya alif itu tegak lurus. Kira-kira sih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Habib Hussein dan Kang Maman Suherman yang sudah ngobrol-ngobrol bareng kita di room selama 2 jam. Teman-teman mengingatkan kembali, nanti semua yang udah daftar melalui link registrasi akan ada kiriman link voucher ke emailnya untuk berbelanja buku Kang Maman dan Gus Nadir dengan diskon khusus ya di Mizan Store. Selamat kepada teman-teman semua. Dan terima kasih sekali lagi buat yang udah bareng-bareng kita di room. Ada banyak ilmu sore hari ini, ada banyak hikmah dari Kang Maman dan Ibu Hussein, ada banyak juga canda tawa tentunya ya. Nggak hanya yang melo-melo aja, kita tadi tetap aja bersenang-senang bersama ilmu pengetahuan karena belajar tuh harus asik dan menyenangkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih penerbit Nora Books, terima kasih Pak Haidar. Sampai jumpa di forum-forum ngobrol lainnya gitu ya. Jangan bosan kalau di lain waktu ketemu saya lagi, pesan lagi, Kang Maman lagi gitu ya. Karena kita memang senang menghantui teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih, Alis. Kang Maman. Wah, mantap Kang Maman.